Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini serial video CRUD create, read, update, dan delete. Ini materinya menggunakan PHP 7. Dalamnya ada PHP berbasis OOP. Video sebelumnya telah dibuat bagaimana cara membuat database. Ada di video pertama, namanya persyaratan software yang diperlukan. Kemudian ada read, kemudian ada create, dan update. Nah, itulah keempat video sebelumnya yang telah dibuat. Sekarang masuk kepada yang terakhir dari CRUD yang namanya delete. Target kita adalah bagaimana menghapus data. Nah, di sini coba refresh. Ketika akan dihapus data Rico Arbi, maka yang pertama algoritma yang dilakukan itu adalah pertama sini buat link, kemudian cari record yang akan di delete, kemudian klik. Nah, ini tadi video sebelumnya ditutup dulu supaya tidak ramai. Nah, kemudian klik. Ya, ini cari ketemu, cari maknanya. Begitu disorot, ID daripada masing-masing data pribadi itu akan ditangkap oleh aplikasi dan dilihat di bawah sini. Kalau saya tunjuk Muhammad Amri Lubis, maka akan ditangkap ID nomor 27. Kalau 30 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau ingin dihapus data 32 Afarasan dan Ruru, klik di sini. Nah, ada pertanyaan konfirmasi, apakah yakin data yang dihapus? Ya. Kemudian data berhasil dihapus, kemudian hilang. Nah, itulah targetnya. Baik, bagaimana cara membuatnya? Nah, sekarang refresh. Nah, kalau ini tidak ada konfirmasi, kalau misalkan diklik, nah ini belum berfungsi, maka kita coba bangun ini satu buah link di sana namanya delete. Delete ini kemudian akan menggunakan JavaScript agar terjadi interaksi antara user pengguna aplikasi dengan aplikasi sendiri. Di sini, nah di sini ini diubah menjadi pakai JavaScript. Di sini JavaScript, lalu hapus biodata, kemudian link ID-nya itu diambil dari sini. Ya, diambil dari sini, di copy semua. Nah, kalau diperhatikan ini berbeda sinteksnya karena sedang digunakan dua teknologi. Yang pertama menggunakan JavaScript. JavaScript itu dibungkus dalam HTML kemudian dalamnya juga ada PHP. Jadi ada tiga di sini nih. Di statement baris ke-67 ini dalamnya ada HTML, JavaScript, dan ada PHP. Ditambah lagi di sini ada Bootstrap. Ini Bootstrap, ini Batch. Delete. Dan hasilnya seperti apa? Refresh. Nah, sudah berfungsi dia. Nah, tombol ini kemudian dihilangkan kembali karena tidak digunakan untuk menu sekarang. Ini dihilangkan, cara kasih seperti komentar, dan batasnya ada di sini. Ini dihilangkan saja. Oke, dan ini adalah link untuk delete. Ini yang pertama. Nah,
Berarti sudah selesai yang pertama, buat link delete. Sekarang cari record. Cari record di sini. Kita lihat dari aplikasi apakah sudah berfungsi. Refresh. Akan dihapus nomor ID 27. Perhatikan 27 sudah dapat, berarti sudah link. Ini di sini perhatikan angkanya 30 sudah ketemu. Sudah dibuat link. Kemudian klik. Nah, klik dia nanti akan tampil konfirmasi yakin data dihapus. Nah, kemudian ini di copy dulu. Kita buat script di sini. JavaScript, ini scriptnya. Function kirim ID if confirm yakin data dihapus, jika ya maka window location horizontal ref sama dengan biodata delete .php, kemudian ID-nya dikirim supaya bisa dikenali data mana yang mau dihapus. Kalau kita run program ini, akan dihapus misalnya data masih data yang pribadi kartu nada SIPA, klik delete, maka akan muncul konfirmasi. Nah, seperti itu muncul konfirmasi ya, mengatakan apakah yakin. Kalau saya klik OK, maka akan dipanggil program biodata delete dengan membawa key nomor 31. Nah, tetapi data ini belum ada dibuat, belum ada profile ini. Program ini belum ada, tapi ID-nya sudah ditemukan. Maka selanjutnya adalah membuat program yang ini, namanya biodata delete. Di sini klik kanan, new, lalu Ctrl S, Ctrl V, simpan. Selanjutnya buat prompt PHP, include model.php sama dengan request ID. Dipasti. Ini sekarang ingin memastikan apakah berhasil ID yang ditangkap itu ketemu. Ya. Di sini $ID. Baik, simpan. Diuji. Ini 31, back. Refresh. 31. Yakin dihapus, oke. Nah, udah ketemu. Kalau ingin dihapus record nomor 27 Muhammad Amri Lubis MSc, ini delete lagi. Oke. Nah, ketemu 27. Nah, selanjutnya dari sini kemudian instantiate. Jadi kalau kita lihat misalnya algoritma di sini yang sudah ada di nomor 4, sudah tampil yakin ada dihapus, sudah panggil program delete, ini sudah. Sekarang instantiate object model nomor 6, model sama dengan new class model, lalu delete sama dengan model delete. Nah, perhatikan ini ada satu buah parameter yang dikirim. Delete yang ini adalah variabel, sedangkan delete yang ini adalah nama method yang ada di kelas model. Nah, ini kemudian akan dibuat dulu di program model di sini agar method model ini bisa dipanggil dari program lain.
mestinya dia harus menggunakan public function, kemudian di sini delete. Parameternya tadi adalah ID. Kemudian query sama dengan, nah bagaimana perintah delete di dalam MySQL? Silakan dibuka di database biodataku, kemudian di browse tabel pribadi, ingin dihapus misalnya data Muhammad Amri Lubis, ini ID-nya 27, maka di sini perintahnya dari SQL ambil perintah delete, kemudian ID-nya sama dengan 27. Kenapa demikian? Supaya data yang lain tidak terganggu, yang dihapus hanya nomor yang dimaksudkan saja. Kemudian di sini go, yakin dihapus? Ya. Inilah perintahnya ternyata. Perintah ini kemudian di copy, kemudian di browse, lihat hasilnya apakah sudah hilang 27. Nah, kemudian ini di paste di sini, Ctrl V, agar setiap data yang ingin dihapus itu diterima oleh aplikasi, maka jadikan dia variabel seperti itu. Kemudian untuk mengeksekusinya harus link ke database. Untuk link ke database diperlukan pointer koneksi. Ada di sana properti koneksi. Kemudian gunakanlah perintah query. Nah, di sini ada query, ada script query tadi, yang query yang ini maknanya adalah query yang semua ini delete from tabel pribadi di mana ID-nya sama dengan ID yang diinput. Kemudian jika dia berhasil, maka return true. Bila mana gagal dia menghapus, return false. Nah, seperti itu. Lihat lagi sini, ini dari di biodata delete. Baik, ini kita refresh. Ini tadi sudah dihapus nomor 27. Refresh. Baris 74. Baris 74 daripada model. Refresh. Baik, sekarang ingin dihapus data Riko Arbi, delete. Yakin dihapus? Ya. Oke, terhapus. Tapi kontrol alur logika program sepatutnya balik ke tampilan layar tadi. Bagaimana caranya supaya sampai ke sana? Maka program ini dimodifikasi di program delete. Di sini jika delete berhasil, maka kembalikan balik ke kontrol program ke program utama, ke program index tadi. Di sini window dot location dot horizontal referensi sama dengan index dot php. Ya. Nah, ini di copy, else oke. Sekarang refresh, tambah data, oke, create, tambah data lagi, Muhammad Amri Lubis,
laki-laki Jakarta, create. Nah, sekarang hapus data Riko Ardi, delete. Oke, data yakin dihapus. Nah, sudah selesai. Demikian program CRUD yang teraksesi yang delete, bahwa alur logika tadi yang diikuti dari awal, buat link, ini dia. Buat link, ada di next, ada di baris ke 67, ini linknya. Kemudian cari record yang akan di delete, ini akan mencari, ada perintah PHP di sana. Kemudian klik, berarti dihapus. Setelah diklik, nanti akan ada konfirmasi di sini. Konfirmasi data yakin data dihapus, ini jika ya. Kemudian dieksekusi program biodata delete. Di sini biodata delete ini, kemudian di instantiate dulu sebuah objek namanya model, kemudian dibuat sebuah method namanya deleted. Delete ya, di dalam model ini delete, kita boleh kembali di program model dengan membawa parameter ID ini. Maka inilah perintah SQL-nya, hapus delete data dari tabel pribadi untuk ID sama dengan ID yang dipilih tadi 27 misalnya. Maka dieksekusi di sini dengan perintah koneksi. Kon ini sebenarnya adalah menggunakan keempat variabel ini, nama database, nama server, nama server, nama user, passwordnya blank, dan nama database. Itu yang digunakan di kon ini, di koneksi. Kemudian dieksekusi query ini. Jika berhasil, maka dia balik ke program index. Di sini kalau berhasil index itu adalah yang ini. Maka di sini adalah setelah berhasil back alur logika ke halaman daftar biodata pribadi. Demikian video yang kelima ini. Jika bermanfaat, tolong bantu subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.